dari kelompok 6 akan membahas mengenai konsep sosiologi dan antropologi. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mujana dengan NIM 2000650. Perkenalkan, nama saya Delia Maharani dengan NIM 2003377. Saya Latifah Minawati dengan NIM 2004271. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salma N dengan NIM 2002837. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skar Ayu Cahyani dengan NIM 2000247. Saya Silsinur Ajijah dengan NIM 2001313. Konsep sosiologi. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang di dalamnya mempelajari perilaku manusia dalam kelompok sosialnya dan mempelajari pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Studi kajian sosiologi menitik beratkan pada kehidupan masyarakat secara individu dan kelompok sosial. Sehingga dalam kajian sosiologi ini adanya interaksi di dalamnya mengenai interaksi sosial yang terjadi pada suatu masyarakat, sehingga dari penjelasan tersebut konsep-konsep sosiologi meliputi: pertama, konsep individu. Dalam sosiologi, individu adalah unit terkecil di dalam keluarga. Individu merupakan manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Ada 3 aspek yang terdapat di dalam individu, yakni aspek jasmani, aspek rohani, dan aspek sosial. Aspek tersebut saling berhubungan satu sama lain. Apabila salah satu aspek ada yang rusak, maka akan mempengaruhi pula aspek-aspek yang lainnya. Yang kedua, konsep keluarga. Keluarga merupakan satuan terkecil dalam masyarakat, terbentuk akibat adanya ikatan perkawinan. Keluarga terdiri dari individu-individu seperti suami, istri, dan anak. Bentuk keluarga seperti ini disebut keluarga inti atau keluarga batin. Selain keluarga inti, dalam ikatan rumah tangga juga mertua atau beberapa saudara lainnya yang hidupnya bergantung pada keluarga inti tersebut. Kelompok kekerabatan seperti itu disebut dengan keluarga luas, yaitu kesatuan yang terdiri melebihi dari keluarga inti. Yang ketiga, konsep kelompok sosial. Kelompok sosial adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Kelompok sosial terjadi akibat adanya proses interaksi dan proses sosial. Yang keempat, konsep masyarakat. Pengertian masyarakat sendiri adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bangsa, negara, dan berbagai organisasi politik, ekonomi, dan sosial. Yang kelima, ada konsep interaksi dan proses sosial. Interaksi adalah suatu tindakan yang saling berbalas-balasan, di mana dalam interaksi ini harus memenuhi persyaratan, yaitu harus adanya 2 orang atau lebih. Dengan demikian akan adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Dan dengan adanya interaksi ini harus membawa pengaruh, di mana pengaruh ini dapat memengaruhi atau memenuhi kebutuhan hidup, bisa mempertahankan kelangsungan hidup. Selain itu juga berlomba-lomba untuk menjadi orang yang diberi kepercayaan atas dasar keterampilan dan kecerdasan, sehingga orang tersebut bisa menjadi seseorang yang dibutuhkan oleh orang lain. Dan dalam interaksi sosial ini merupakan hubungan timbal balik antara individu dan kelompok, dan antar kelompok. Interaksi tersebut akan menciptakan hubungan sosial dalam masyarakat. Yang keenam, ada nilai dan norma. Nilai adalah suatu yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat dan merupakan suatu yang diidam-idamkan. Pergeseran nilai akan mempengaruhi kebiasaan dan tata kelakuan. Sedangkan norma merupakan wujud konkret dari nilai sosial.
Norma dibuat untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dianggap benar. Agar norma dipatuhi oleh masyarakat, norma dilengkapi dengan sanksi. Ada 4 macam norma yang ada di dalam lingkungan masyarakat, antara lain norma agama, norma adat atau kebiasaan, norma kesusilaan atau kesopanan, dan norma hukum. Yang ketujuh, konsep sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses individu belajar berinteraksi di dalam masyarakat. Melalui proses sosialisasi, individu akan memperoleh pengetahuan, nilai, dan norma yang akan dibekali dalam proses pergaulan. Yang kedelapan, struktur sosial. Struktur sosial mengarah pada hubungan yang lebih fundamental, yang memberikan bentuk-bentuk dasar pada masyarakat, serta memberikan batasan-batasan interaksi sosial yang ingin dilakukan secara terorganisir. Selanjutnya ada lembaga sosial. Menurut Paul, lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Lembaga merupakan suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap masyarakat adalah hal penting. Dan yang terakhir ada perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan struktur sosial dan budaya akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsurnya, sehingga memunculkan suatu corak sosial, budaya baru yang dianggap ideal. Faktor yang dapat mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat adalah yang pertama perubahan lingkungan alam, yang kedua perubahan situasi kependudukan, yang ketiga perubahan struktur sosial dan budaya, dan yang keempat perubahan nilai dan sikap. Konsep antropologi. Antropologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia baik dari segi fisik, sosial, dan kebudayaannya. Kajian antropologi ini lebih menitik beratkan pada personal yang merupakan penduduk tunggal. Tunggal di sini dalam artian kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama. Objek manusia yang dikaji meliputi kebudayaan serta perilakunya. Tujuan dari antropologi adalah membangun masyarakat dengan mempelajari perilaku, bagaimana manusia dapat berkembang dalam suku bangsa dan kebudayaan manusia yang berbeda-beda. Sehingga konsep-konsep antropologi ini antara lain, yang pertama ada konsep kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Makna ini kontras dengan pengertian kebudayaan sehari-hari yang hanya merujuk pada bagian-bagian tertentu warisan sosial, yakni tradisi sopan santun dan kesenian. Kebudayaan dalam konteks antropologi diartikan sebagai gagasan, tindakan, serta karya yang dihasilkan seseorang melalui proses belajar. Yang kedua, konsep evolusi. Konsep ini mengacu pada sebuah transformasi yang berlangsung secara bertahap. Dalam pandangan para antropolog, istilah evolusi yang merupakan gagasan bahwa bentuk-bentuk kehidupan berkembang dari suatu bentuk ke bentuk lainnya melalui mata rantai transformasi yang modifikasi yang tak pernah putus. Pada umumnya diterima sebagai awal landasan berpikir mereka. Evolusi ini merupakan proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang lama dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang kompleks. Yang ketiga ada kultur area atau daerah budaya. Kultur area adalah suatu daerah geografis yang memiliki sejumlah ciri-ciri budaya dan kompleksitas lain yang dimilikinya. Dan yang keempat ada enkulturasi. Konsep ini mengacu pada suatu proses pembelajaran kebudayaan. Dengan demikian, pada hakikatnya setiap orang, mulai dari kecil sampai tua, melakukan proses enkulturasi, mengingat manusia sebagai makhluk yang dianugerahi kemampuan untuk berpikir dan bernalar, sangat memungkinkan untuk setiap waktu meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, psikomotornya. Selain itu juga, enkulturasi juga merupakan proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan. Yang kelima ada konsep difusi. Difusi adalah proses penyebaran kebudayaan secara meluas dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan itu timbul.
Dan biasanya dalam proses difusi ini erat kaitannya dengan konsep inovasi atau pembaharuan. Yang keenam ada konsep akulturasi. Akulturasi adalah proses pertukaran ataupun pengaruh mempengaruhi dari suatu kebudayaan asing yang berbeda sifatnya, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa kehilangan kepribadiannya sendiri. Yang ketujuh ada konsep etnosentrisme. Etnosentrisme adalah tiap-tiap kelompok yang cenderung berpikir bahwa kebudayaan dirinya itu adalah yang paling benar atau yang paling bagus daripada kebudayaan yang lainnya. Oleh karena itu, etnosentrisme ini merupakan penghambat ketiga dalam keterampilan komunikasi interkultural setelah kecemasan dan pengumpamaan persamaan sebagai perbedaan. Selanjutnya ada konsep tradisi. Tradisi adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun. Yang kesembilan ada ras. Konsep ras adalah sekelompok orang yang memiliki sejumlah ciri biologis atau fisik tertentu atau suatu populasi yang memiliki suatu kesamaan dalam sejumlah unsur biologis atau fisik yang khas disebabkan oleh faktor hereditas atau keturunan. Yang ke-10 ada konsep stereotip. Stereotip adalah generalisasi yang relatif tetap mengenai kelompok atau kelas manusia yang menjurus pada hal-hal negatif ataupun tidak menguntungkan, atau juga bisa diartikan sebagai penilaian terhadap seseorang yang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok mereka. Yang ke-11 ada konsep kekerabatan. Kekerabatan merupakan konsep inti dalam antropologi. Konsep ini merujuk pada tipologi klasifikasi kerabat menurut penduduk tertentu berdasarkan aturan-aturan keturunan atau aturan-aturan perkawinan. Biasanya dicirikan dengan adanya hubungan yang memiliki asal-usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial maupun budaya. Yang ke-11 adalah magic. Magic merupakan penerapan yang salah pada dunia material dari hukum pikiran dengan maksud untuk mendukung sistem palsu dari hukum alam. Dan yang terakhir ada tabu. Tabu adalah persentuhan antara hal-hal duniawi dan hal-hal keramat termasuk yang suci dan yang cemar. Selanjutnya, kita masuk ke dalam konsep individu, kelompok, dan masyarakat. Yang pertama adalah konsep individu. Dalam konsep manusia, individu sebagai makhluk yang otonom atau berdiri sendiri. Kata individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang berarti terbagi atau kesatuan terkecil. Jika didefinisikan, individu bersifat tunggal dan satu kesatuan yang terbatas. Antara individu satu dengan individu lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut berupa watak dan karakteristik yang dimiliki tiap individu yang diperoleh sejak individu tersebut dilahirkan. Selain itu, pergaulan dari tiap individu juga memengaruhi perbedaan watak dan karakteristik individu. Dalam kehidupan sehari-hari, individu tidak dapat berdiri sendiri loh. Dilihat dari aspek sosial, individu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kehidupannya, tiap individu saling mengadakan hubungan. Adanya kebutuhan-kebutuhan dan hubungan-hubungan ini mengarahkan individu untuk hidup bersama dengan orang lain, sehingga terbentuklah masyarakat. Adapun beberapa alasan yang mendorong individu membentuk masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor reproduksi atau adanya keinginan individu untuk melanjutkan keturunannya. Yang kedua, mencari kekuatan bersama karena adanya kesadaran individu itu lemah. Yang ketiga, adanya perasaan diuntungkan ketika berhubungan dan bergabung dengan individu lain. Dan yang keempat atau yang terakhir,
terdapat berbagai kesamaan antar individu seperti keturunan, nasib, kebudayaan, dan teritorial. Selanjutnya adalah konsep kelompok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelompok adalah kumpulan orang, golongan, tentang aliran, tingkatan, atau lapisan masyarakat, tentang profesi, dan jurusan. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa hidup dengan orang lain. Hal ini berkaitan dengan hasrat manusia atau kepentingan pokok manusia yang dibawa sejak lahir, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Keterikatan dan ketergantungan antara manusia satu sama lain mendorong manusia untuk membentuk kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial menurut Robert Camerton adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Sementara itu, menurut McIver dan Charles H. Page adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan antar manusia dalam himpunan ini bersifat saling memengaruhi dan dengan kesadaran untuk saling menolong. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Suatu himpunan manusia baru dapat dikatakan sebagai kelompok sosial jika memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada faktor pengikat yang dimiliki oleh anggota kelompok seperti kepentingan, tujuan, dan ideologi yang sama. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Dan yang terakhir, bersistem dan berproses. Yang selanjutnya ada konsep masyarakat. Kata society berasal dari bahasa Latin societas, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. Societas diturunkan dari kata socius yang berarti teman, sehingga society memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan kata sosial. Sehingga masyarakat merupakan kelompok orang yang membentuk sebuah sistem yang melakukan hubungan antara individu yang berada dalam kelompok tersebut. Secara umum lebih mengarah pada hubungan antar entitas, karena masyarakat terdiri dari sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain, yang digunakan untuk melakukan acuan sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Menurut Abraham Lincoln, masyarakat adalah kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Berdasarkan pendapat dari Kuncharaningrat, masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi, suatu sistem adat istiadat tertentu yang terikat oleh satu rasa identitas bersama. Sedangkan Harold J. Lasky mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat juga memiliki ciri-ciri, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kesatuan antar individu. Yang kedua, menempati suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, adanya sistem yang berlaku dan menjadi kesepakatan bersama. Dan yang keempat, adanya interaksi. Dalam masyarakat juga memiliki status sosial loh. Artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya dengan parameter peristinya dan hak-hak serta kewajibannya. Status pada dasarnya digolongkan menjadi 3. Yang pertama, ascribe status, merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh secara otomatis karena kelahiran. Yang kedua, achieve status, merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diperoleh dengan cara memperjuangkannya atau dengan cara usaha. Status ini bersifat terbuka, tergantung pada tiap komponen untuk meraihnya. Dan yang ketiga, assigned status, merupakan kedudukan yang diperoleh karena pemberian atau anugerah sebagai bentuk penghargaan
jasa terhadap kelompok tertentu. Interaksi sosial adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang bersifat dinamis. Interaksi sosial ini akan berlangsung seumur hidup selama manusia hidup tinggal bersama masyarakat. Karena interaksi sosial memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa teman. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh manusia dengan manusia dalam wujud aksi dan reaksi. Contohnya seperti ketika guru menjelaskan pelajaran di depan kelas dan bertanya kepada murid-murid lalu dijawab. Itu adalah interaksi sosial karena aksi guru bertanya dijawab dengan reaksi dari murid yang menjawab. Berbeda kalau misalnya ada telepon dan tidak diangkat, itu tidak termaksud interaksi sosial karena tidak terwujud dalam aksi dan reaksi. Kemudian ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial ini harus dilakukan oleh dua orang. Contohnya misalnya kamu dengan teman kamu, itu baru bisa dikatakan interaksi sosial. Nah, kalau kita sendirian, itu tidak termasuk interaksi sosial karena kita tidak berhubungan dengan orang lain. Lalu, bisa nggak kalau misalnya interaksi sosial itu dilakukan oleh banyak orang? Tentu bisa, misalnya guru dengan murid-murid di kelas. Itu adalah interaksi antara individu dengan kelompok. Individunya adalah gurunya dan kelompok adalah murid-murid di kelas. Bisa juga antara kelompok yang besar dengan kelompok. Contohnya seperti pertandingan futsal antara kelas 1A dengan kelas 1D. Itu termasuk ke dalam interaksi kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, ciri-ciri interaksi yang kedua adalah memiliki simbol-simbol. Simbol itu seperti apa? Simbol yaitu adalah hal-hal yang dimengerti oleh kita dan lawan bicara. Contohnya ya seperti bahasa. Bahasa adalah simbol utama dari interaksi sosial, di mana dengan bahasa yang sama kita bisa mengerti apa yang orang lain katakan. Contohnya ketika kita berbicara dengan teman, berbicara dengan guru, menggunakan bahasa Indonesia, kita akan menjadi lebih mudah. Tetapi ketika kita tidak memahami bahasa orang lain, misalnya ketika kita berlibur, kita tidak akan bisa melakukan interaksi dengan baik. Karena apa? Karena bahasanya tidak saling mengerti, maka proses interaksinya akan terganggu. Selanjutnya ada dimensi waktu. Maksudnya, dimensi waktu interaksi bisa dilakukan hari ini, besok, kemarin. Nah, itu adalah interaksi yang menunjukkan dimensi adanya waktu-waktu tertentu yang menunjukkan kapan kita melakukan interaksi. Ciri yang terakhir, interaksi sosial itu pasti memiliki tujuan. Nah, ingat, setiap kali kita berinteraksi dengan orang lain pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Contohnya guru yang menjelaskan pelajaran di depan, murid-murid itu adalah interaksi. Tujuannya apa? Tujuannya agar pelajaran bisa diterima dengan baik oleh murid-muridnya. Kalau misalnya interaksi antara kamu dengan temanmu, tujuannya apa? Tujuannya misalnya untuk menjaga persahabatan, menyampaikan cerita, atau sekedar bertukar kabar. Nah, selanjutnya untuk memahami tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, karena tadi tidak semua hal yang kita lakukan bersama masyarakat adalah interaksi, maka ada syarat-syarat dari interaksi sosial itu. Syarat yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial yang dimaksud adalah cara bagaimana masyarakat melakukan interaksi kontak sosial. Interaksi kontak sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama ada primer dan yang kedua sekunder. Primer itu seperti apa?
Primer itu adalah tatap muka apapun. Interaksi yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, komunikasi ini dibagi dua. Ada yang verbal dan ada yang non-verbal. Verbal itu diucapkan menggunakan bahasa. Contohnya seperti kita berbicara atau kita menulis. Nah, yang non-verbal adalah interaksi yang kita lakukan menggunakan isyarat. Contohnya dengan isyarat tangan atau isyarat mata. Pranata sosial. Pranata sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Atau pranata sosial adalah suatu sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mewujudkan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Lalu, apa sih tujuan dari pranata sosial? Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan utama diciptakannya pranata sosial adalah agar kehidupan manusia dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan norma-norma sosial. Dilihat dari fungsinya, pranata sosial memberikan pedoman tingkah laku dan bersikap bagi anggota masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kehidupannya. Pranata sosial juga berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan. Kemudian, jenis-jenis pranata sosial ada pranata keluarga, pranata agama, pranata politik, pranata ekonomi, dan pranata pendidikan. Menurut Surjono Sukanto, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial serta peranan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang ada di dalam struktur tersebut. Struktur sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat abstrak. 2. Selalu berkembang dan dapat berubah. 3. Merupakan realitas sosial bersifat statis dengan kerangka yang dapat membentuk suatu tatanan. 4. Meliputi semua kebudayaan dalam masyarakat. 5. Menjadi landasan akan proses sosial dalam masyarakat. 6. Merujuk pada interaksi sosial pokok yang dapat memberikan bentuk pada masyarakat. Struktur sosial dapat berfungsi sebagai: pertama, pengawas sosial. Yang kedua, karakteristik suatu kelompok masyarakat. 3. Rantai sistem yang menghubungkan setiap aspek kehidupan. 4. Dasar penamaan disiplin bagi setiap individu dalam masyarakat. 5. Instrumen masyarakat dalam menyelenggarakan penataan kehidupan secara keseluruhan. Ada dua bentuk struktur sosial, yaitu yang pertama, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah bentuk struktur sosial yang memisahkan masyarakat secara bertingkat. Dalam stratifikasi sosial, untuk menentukan tingkatan-tingkatan yang ada, pembedanya ialah tingkat pendidikan, kekayaan, dan atau kekuasaan. Menurut Max Weber, stratifikasi sosial muncul karena kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Stratifikasi sosial dapat bersifat tertutup, terbuka, dan campuran. Stratifikasi sosial tertutup tidak memungkinkan perpindahan posisi antar anggota masyarakat, sedangkan yang terbuka memungkinkan adanya perpindahan posisi baik itu naik maupun turun. Sedangkan campuran itu timbul karena bertemunya dua stratifikasi. Yang kedua, diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah bentuk struktur sosial yang menggolongkan masyarakat dengan perbedaan tertentu yang sifatnya sejajar, yaitu ras, suku bangsa, agama, dan jenis kelamin.
Contoh-contoh struktur sosial. Contoh struktur sosial yang dibedakan berdasarkan status. Yang pertama, ascribe status yang diberikan otomatis melalui keturunan tanpa melihat individu atau tersebut secara spesifik. Contoh keturunan kerajaan. Yang kedua contohnya achieve status yang diperoleh karena usaha dari individu yang bersangkutan. Contohnya dokter. Yang terakhir assign status yang diberikan kepada individu atas jasa yang telah dilakukannya. Contoh pahlawan. Individu dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita masuk ke peranan status, sekarang kita mengenal dulu apa sih itu individu. Nah, menurut W. Gerungan, kata individu dalam bahasa Prancis berarti orang seorang. Kata ini mengacu pada manusia atau satu orang manusia. Individer berarti makhluk individual yang tidak dapat dibagi-bagikan. Kata sifatnya individual menunjuk pada satu orang yang sekaligus untuk membedakan dengan masyarakat dan juga dimaksudkan ciri-ciri khas yang melekat pada satu orang tersebut. Setiap individu mempunyai ciri-ciri khas yang telah built-in dalam dirinya. Ciri-ciri watak seseorang individu yang konsisten yang memberikan kepadanya identitas yang khusus, yang disebut juga sebagai kepribadian. Menurut G.W. Alford, kepribadian adalah organisasi dinamik sistem psikofisik yang ada pada suatu individu yang menentukan karakteristik tingkah laku dan berpikirnya. Nah, unsur-unsur kepribadian ini meliputi pengetahuan, selanjutnya ada perasaan dan dorongan nurani. Manusia sebagai individu selalu berada di tengah-tengah kelompok individu yang sekaligus mematangkannya untuk menjadi pribadi. Proses dari individu untuk menjadi pribadi tidak hanya didukung dan dihambat oleh dirinya, tetapi didukung dan dihambat oleh kelompok sekitarnya. Dalam proses untuk menjadi pribadi, individu meliputi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia berada. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan psikis. Lingkungan fisik di sini individu harus menyesuaikan dirinya dengan keadaan jasmaninya sedemikian rupa untuk berhadapan dengan individu lainnya. Yang kedua adalah lingkungan psikis. Individu harus dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang terdiri dari individu-individu yang menganut sistem nilai yang berbeda, mempunyai orientasi dan persepsi lain, dan memiliki keyakinan lain yang berbeda. Nah, dalam hubungan dengan lingkungannya tersebut, ada dua cara dalam menyesuaikan diri. Antara lain, yang pertama ada secara alloplastis, yaitu individu secara aktif mempengaruhi dan bahkan sering mengubah lingkungannya. Yang kedua ada secara autoplastis, yaitu lingkungan yang akan membentuk kepribadian individu. Selanjutnya adalah pengertian masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society, yang berarti sekelompok manusia minimal 2 orang yang hidup bersama, saling berhubungan dan mempengaruhi, saling terikat satu sama lainnya sehingga menghasilkan kebudayaan yang sama. Sejalan dengan pengertian tersebut, Selo Sumarjan, seorang sosiolog Indonesia, menyatakan bahwa masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Meije Herkovits mengemukakan bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti tata cara hidup. Dari bermacam-macam definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa komponen masyarakat itu terdiri dari 1. Kelompok besar manusia yang relatif permanen. Yang kedua, berinteraksi secara permanen. Yang ketiga, menganut dan menjunjung suatu sistem nilai dan kebudayaan. Yang keempat, self-supporting atau memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke status dan peran individu dalam masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai status kedudukan dan peran yang berbeda. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hannett, status adalah jenjang atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau dari suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Sedangkan menurut Suryono Sukanto, status diartikan sebagai posisi seseorang dalam sistem sosial. Peran sebagai suatu konsep menunjukkan apa yang
diharapkan dari seseorang yang memegang status tertentu. Menurut D. Hendro Puspito. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status dan peran adalah dua hal yang saling berkaitan. Status menunjuk siapa orangnya, sedangkan peran menunjukkan apa yang dilakukan oleh orang itu. Mengingat bahwa setiap individu mempunyai kepentingan yang beragam, maka setiap individu dapat berstatus dan berperan di beberapa kelompok sesuai dengan kepentingannya. Dengan demikian, setiap individu harus berperilaku dan berperan sesuai dengan kepentingannya agar hidup menyenangkan dan bahagia. Menurut S. Brown, tahun 1990, ada beberapa jenis status dan peran sosial dalam masyarakat. Yang pertama adalah peran yang dilakukan atau expressive roles dan peran yang terlaksana dalam kenyataan atau social roles. Masyarakat selalu memiliki suatu harapan bagaimana sebaiknya suatu peran dilakukan. Bahkan kadang terwujud dengan tuntutan yang signifikan. Misalnya, peran seorang guru SD harus bersikap sabar, adil, objektif dalam menilai, dan menjadi tauladan bagi siswanya. Namun dalam melaksanakan peran sosialnya, guru tersebut memantaskan perannya sesuai kekhasan dan kepribadiannya yang terbentuk oleh pengalaman belajarnya, pengalaman hidupnya, latar belakang, dan jenis kelamin yang berbeda. Yang kedua ada peran yang terberi atau ascribed roles dan peran yang diperjuangkan atau achieved roles. Peran yang terberi adalah konsekuensi dari status yang diberi. Seseorang berperan sebagai pangeran karena ia berstatus anak raja. Demikian juga status sebagai anak sulung, anak bungsu, keponakan, dan sebagainya. Status ini diberikan tanpa usaha, tetapi diberikan secara otomatis. Sebaliknya, peran yang diperjuangkan adalah konsekuensi dari status yang diperjuangkan. Seseorang mempunyai status sebagai guru, berperan sebagai pendidik dan pengajar bagi para siswanya. Status guru bukan status terberi karena diperoleh melalui pengangkatan oleh pemerintah untuk menjalankan peran yang mendidik dan mengajar setelah yang bersangkutan selesai atau lulus dari lembaga pendidikan guru. Dan demikian juga status dokter, perawat, pilot, dokter, dan status lainnya. Yang ketiga ada peran kunci atau key roles dan peran tambahan atau supplementary roles. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai seseorang yang memegang lebih dari satu peran, baik meliputi peran yang terberi maupun peran yang diperjuangkan. Sebagai contoh, Ibu Nani tidak hanya berperan sebagai istri, ibu, menantu, dan anak, tetapi juga berperan sebagai guru SD, kami senam, pengurus koperasi, dan anggota organisasi olahraga di desanya. Dari peran-peran Ibu Nani tersebut, peran sebagai guru SD merupakan peran kunci, sedangkan peran lainnya sebagai peran tambahan. Perbedaan yang mendasar dari peran kunci dan peran tambahan adalah peran kunci lahir dari status kunci, sedangkan peran tambahan lahir dari status tambahan. Peran kunci merupakan peran sumber utama penghidupan seseorang. Walaupun belum tentu merupakan penghasilan yang terbesar, penghasilan Ibu Nani sebagai guru SD mungkin lebih kecil daripada penghasilan dari honor sebagai pelatih senam. Peran kunci sangat penting, umumnya menyita waktu perhatian dan terikat, sehingga kalau tugas memanggil maka si pemegang peran akan meninggalkan peran-peran tambahan untuk melaksanakan panggilan tugas tersebut. Yang keempat ada peran tinggi, peran menengah, dan peran rendah. Peran sosial lahir dari status sosial. Oleh karena itu, tinggi rendahnya peran sosial ditentukan oleh tinggi rendahnya status sosial tersebut dari kacamata masyarakat. Penilaian masyarakat bersifat dinamis, berubah, dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, status sosial tertentu dapat naik atau turun dalam menempati anak tangga hierarki status sosial. Kriteria yang menentukan suatu peran sosial antara lain: A. Nilai sosial budaya yang dianut masyarakat. Dalam masyarakat yang menjunjung nilai tinggi keagamaan, maka peran kaum ulama dianggap tinggi dan sebaliknya. Yang kedua ada prestis yang meliputi gengsi, kehormatan, dan pengaruh yang menyertai status sosial. Status guru dahulu mengandung prestis
rendah di mata masyarakat karena tingkat kesejahteraannya rendah. Namun sekarang prestis status guru naik peringkat karena tingkat kesejahteraannya mulai mendapat perhatian dari pemerintah. Apalagi dengan adanya isu-isu tunjangan profesional guru, prestis guru menjadi tinggi. Prestis tidak selamanya berkaitan dengan pentingnya suatu peran sosial. Kalau dahulu peran pramugari dianggap lebih rendah dari peran guru, maka sekarang peran pramugari dianggap lebih tinggi karena prestis yang melekat pada peran pramugari. Padahal, peran pramugari itu sebagai pelayan penumpang sama dengan pelayan restoran, sedangkan guru pengemban tugas lebih berat karena tugas untuk mengembangkan sumber daya manusia dan jauh lebih penting dari peran pramugari. Namun, prestis dapat memutarbalikkan kedudukan peran-peran tersebut dalam hierarki penilaian masyarakat. C. Prasyarat pendidikan yang dituntut suatu peran sosial menentukan pula kedudukan peran itu dalam masyarakat. Prasyarat pendidikan seorang dokter lebih tinggi daripada seorang perawat. Oleh karena itu, wajar jika peran dokter dianggap lebih tinggi dari peran perawat. Yang D, ada faktor ekonomi atau penghasilan yang menentukan tinggi rendahnya peran sosial. Dengan melonjaknya penghasilan guru, maka sekarang peran sosial guru melambung tinggi, menduduki posisi lebih tinggi dari Orde Baru. Dinamika budaya Indonesia. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture. Dalam ilmu antropologi, menurut Koncharaningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Wujud kebudayaan menurut Koncharaningrat itu ada 3. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Yang kedua, ada wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan dari kelompok manusia. Ketiga, ada wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Selanjutnya, kebudayaan memiliki 7 unsur, yaitu yang pertama, bahasa. Kedua, ada sistem pengetahuan. Ketiga, organisasi sosial. Keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Kelima, ada sistem mata pencaharian hidup. Keenam, sistem religi. Dan yang ketujuh, sistem kesenian. Selanjutnya, ada penyebab perubahan kebudayaan. Penyebab perubahan kebudayaan ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, ada faktor dari dalam atau internal. Dan yang kedua, ada faktor yang berasal dari luar atau eksternal. Faktor yang berasal dari dalam atau internal itu adanya kejenuhan atau ketidakpuasan individu terhadap sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, adanya individu yang menyimpang dari sistem yang berlaku. Ketiga, adanya penemuan-penemuan baru atau inovasi yang diterima oleh anggota masyarakat dan membawa perubahan kebudayaan. Dan yang keempat, adanya perubahan dalam jumlah penduduk dan komposisi. Selanjutnya ada faktor yang berasal dari luar, yaitu yang pertama ada bencana alam, kedua peperangan, dan ketiga kontak dengan masyarakat lain yang berbeda budayanya. Selanjutnya ada keanekaragaman budaya Indonesia. Kebudayaan adalah hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan, dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan, kelengkapan jasmaninya, serta sumber-sumber alam yang ada di sekitarnya. Kebudayaan boleh dikatakan sebagai perwujudan tanggapan manusia terhadap tantangan yang dihadapi dalam proses penyesuaian diri mereka dengan lingkungan. Walaupun pada dasarnya beragamnya kebudayaan itu
berkembang sebagai hasil upaya manusia dalam mempermudah usahanya untuk memenuhi kebutuhan pokok biologis yang bersifat universal. Kemudian, menurut Clifford Geertz, dia mencoba menyederhanakan aneka ragam kebudayaan yang berkembang di Indonesia dalam dua tipe yang berbeda berdasarkan ekosistemnya. Yang pertama, kebudayaan yang berkembang di Indonesia dalam Jawa, Bali, dan kebudayaan yang berkembang di Indonesia luar, yaitu di luar Pulau Jawa dan Bali. Kebudayaan yang berkembang di Indonesia dalam itu ditandai oleh tingginya intensitas pengolahan tanah secara teratur dan telah menggunakan sistem pengairan dan menghasilkan pangan padi yang ditanam di sawah. Adapun yang dimaksud dengan kebudayaan masyarakat petani berpengairan seperti yang berkembang di Pulau Jawa dan Bali sama halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Clifford Geertz. Kategori kebudayaan di pantai ditandai dengan pengaruh Islam yang kuat serta kegiatan dagang yang menonjol. Kebudayaan tersebut tersebar sepanjang pantai Sumatera dan Kalimantan yang didukung oleh orang-orang Melayu dan orang-orang Makassar dari Sulawesi Selatan. Lalu kategori ketiga itu meliputi kebudayaan orang Toraja di Sulawesi Selatan, orang Dayak di pedalaman Kalimantan, orang Halmahera, suku-suku di pedalaman Seram, di Kepulauan Nusa Tenggara, orang Gayo di Aceh, orang Rejang di Bengkulu dan Lampung di Sumatera Selatan. Pada umumnya, menurut Hilary Gates, bahwa intensifikasi sistem administratif pemerintah mulai mengendorkan kesatuan sosial yang berlandaskan ikatan kekerabatan. Di antaranya, bahwa pada masa lampau masyarakat Indonesia itu terdiri dari beberapa persekutuan yang berlandaskan ikatan kekerabatan yang menganut garis keturunan secara unilenial baik melalui keibuan maupun kebapaan. Selanjutnya, di antara persekutuan kekerabatan itu terjalin hubungan kawin secara tetap sehingga terjelma tata hubungan yang mendudukan kelompok kerabat pemberi pengantin wanita lebih tinggi daripada kedudukan kelompok kerabat menerima pengantin wanita. Selanjutnya, seluruh kelompok kekerabatan yang ada biasanya terbagi dalam 20 masyarakat yang dikenal dengan istilah antropologis moiety, yang satu sama lain ada dalam hubungan saling bermusuhan maupun dalam berkawan sehingga nampaknya persaingan yang diatur oleh adat. Lalu yang selanjutnya ada upaya-upaya dalam melestarikan budaya Indonesia. Yang pertama ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal. Yang kedua ada mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya. Yang ketiga ada berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, keramah tamahan, dan solidaritas yang tinggi. Lalu yang terakhir ada selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah, mengusahakan agar masyarakat mampu mengelola keanekaragaman budaya lokal. Yang selanjutnya ada konsep kebudayaan nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama ada substansi, yaitu dalam hal ini kebudayaan nasional dilihat dari segi isi budaya itu sendiri. Menurut Purcabakara menganjurkan agar orang Indonesia banyak mempelajari sejarah kebudayaannya agar dapat membangun kebudayaan yang baru. Lalu yang selanjutnya ada orientasi. Dalam perspektif orientasi budaya dimaksudkan bahwa budaya nasional itu mencirikan satu arah tujuan bangsa Indonesia yang jelas. Menurut Ali Syahbana menyatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia merupakan kebudayaan yang dikreasikan yang baru sama sekali dengan mengambil banyak unsur dari kebudayaan yang kini dianggap paling universal. Lalu yang selanjutnya ada menurut fungsi. Dalam perspektif fungsi dimaksudkan sebagai usaha untuk menggambarkan suatu kerangka budaya nasional dari pendekatan fungsi kebudayaan itu sendiri bagi bangsa Indonesia. Menurut Kuncharaningrat menyebutkan bahwa kebudayaan nasional Indonesia sekurang-kurangnya harus memiliki 2 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang memberi identitas pada warga negara Indonesia.
Dan yang kedua yaitu sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang dapat dipergunakan oleh semua warga negara Indonesia yang bineka itu untuk saling berkomunikasi sehingga memperkuat solidaritas. Lalu yang selanjutnya ada upaya-upaya untuk melestarikan kebudayaan Indonesia, yaitu usia saat ini hidup dalam keadaan modern, baik dari aspek teknologi maupun komunikasi, di mana dalam kemajuan dua bidang ini sangat berimplikasi terhadap lunturnya nilai-nilai luhur yang ada pada suatu bangsa Indonesia. Bersamaan dengan kemajuan tersebut, telah memberikan akses negatif kepada pola pikir dan perilaku masyarakat. Masyarakat yang menikmati kemodernan tersebut seakan-akan kehilangan identitas aslinya, sehingga muncul karakter baru pada mereka yang justru tidak sejalan dengan budaya aslinya. Hubungan dengan nilai jati diri akan berkurang, karena tidak ada rasa cinta telah memberikan akses negatif kepada pola pikir dan perilaku masyarakat. Masyarakat yang menikmati kemodernan tersebut seakan-akan kehilangan identitas aslinya, sehingga muncul karakter baru pada mereka yang justru tidak sejalan dengan budaya aslinya. Hubungannya dengan nilai jati diri akan berkurang karena tidak ada rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri dan rasa peduli terhadap masyarakat. Padahal, generasi muda adalah penerus masa depan bangsa. Yang contohnya yaitu gadget. Lalu apa sih akibat jika penerus bangsa tidak memiliki jati diri dan terdapat kecanduan gadget? Yang pertama, tidak peduli dengan sekitar, yaitu orang yang sudah kecanduan gadget asik dengan dunianya sendiri, dengan tanda kutip dunia yang diciptakannya, sehingga tidak peduli dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ada kurangnya sosialisasi dengan lingkungan. Ini dampak dari terlalu sering dan terlalu lama bermain gadget. Ini cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan kehidupan sosial. Mereka yang seharusnya belajar sosialisasi dengan lingkungan justru lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya bersama teman-temannya yang rata-rata membahas sesuatu yang tidak penting. Akibatnya kemampuan verbal si anak menurun. Lalu yang selanjutnya ada mengganggu kesehatan. Terlalu banyak nongkrong di tempat monitor tanpa melakukan kegiatan apapun, tidak pernah olahraga, sangat beresiko bagi kesehatan. Penyakit akan mudah datang, telat makan dan tidur tidak teratur, serta